warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak semua? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan seperti biasanya. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, baiklah, alhamdulillah sudah selesai kita berdoanya. Nah, baiklah, Ibu akan mengecek nanti kehadiran absensi Ibu kirim melalui WA di grup kelas. Jadi anak-anak semua bisa mengabsen melalui link yang ada di WA grup kelas kita nanti. Semoga anak-anak semua hadir dan dapat menonton video pembelajaran yang telah Ibu share di grup kelas kita ini. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke materi pokok kita, Ibu akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran. Nah, materi pokok kita itu mengenai teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, setelah kita belajar nanti anak-anak Ibu dapat menjelaskan pengertian dari teknik potong, lipat, dan sambung. Dan yang kedua, setelah mengamati, anak-anak Ibu semua dapat mengetahui macam-macam teknik potong, lipat, dan sambung melalui suatu karya dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, setelah mengamati juga anak-anak Ibu dapat membuat suatu karya teknik potong, lipat, dan sambung dengan baik dan benar. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai dengan benar dan baik dan semaksimal mungkin. Nah, baik, tadi itu tujuan pembelajaran kita. Baiklah, Ibu akan masuki materi kita, yaitu materi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Materi kita hari ini, materi pokoknya itu teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung. Nah, yang pertama itu ada teknik potong. Teknik potong itu ialah suatu teknik dengan cara memotong atau memisahkan dua bagian atau lebih dalam bentuk benda kerajinan. Nah, yang kedua itu adalah teknik sambung. Nah, teknik sambung itu apa? Nah, teknik sambung itu ialah teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam bentuk karya seni. Nah, dan yang ketiga itu ialah teknik lipat. Nah, teknik lipat itu sendiri ialah teknik dengan cara melipat dan diproses sedemikian sehingga menyerupai bentuk-bentuk yang diinginkan. Nah, itu tadi pengertian dari teknik lipat, sambung, dan potong. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah cara membuat suatu karya dengan menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah, Ibu akan memberi satu contoh karya dengan menggunakan teknik lipat, sambung, dan potong, itu yaitu kincir angin. Nah, Ibu ini sudah Ibu bikin sebuah kincir angin. Nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap pembuatan kincir angin dan apa saja bahan-bahannya. Terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana cara pembuatan kincir angin. Yang pertama itu, anak-anak semua sediakan dulu bahan-bahan yang ingin dibuat untuk membuat kincir anginnya. Nah, setelah kita menyediakan bahan-bahan untuk membuat kincir angin, yang tahap kedua atau langkah kedua itu kita menyediakan kertas origami. Ambil sebuah kertas origami seperti ini ukurannya 16 x 16 cm. Nah, jadi boleh kertas apa aja, ukurannya seperti ini, 16 cm dikali 16 cm. Nah, setelah kita punya kertas origami, langkah yang ketiga itu kita buat garis berbentuk diagonal, dan jangan lupa kita buat sebuah 5 buah titik, yaitu titik di tengah dan titik sudut di tiap sudut persegi ini. Itu fungsinya nanti untuk menyatukan. Nah, setelah kita membuat garis berbentuk diagonal dengan tidak lupa untuk setelah kita membuat garis tadi dan juga titik-titik, setelah itu kita potong dengan menggunakan gunting sesuai dengan garis yang telah kita buat. Dan jangan lupa kita lubangi setiap titik yang telah kita buat tadi. Nah, setelah digunting dan dilubangi, kita ambil setiap titik yang telah kita lubangi tadi dan kita tarik ke titik tengah. Nah, setelah itu kita kasih jarum pentul dan kita ikat menggunakan karet sehingga menjadilah
adapun bahan-bahan untuk pembuatan kincir anginnya, yang pertama itu ada gunting. Kalau tidak ada gunting, pisau pun jadi. Dan selanjutnya itu ada lidi. Kalau tidak ada lidi itu sedotan ataupun kayu juga boleh. Dan yang selanjutnya itu twin pen atau pensil ataupun pena juga boleh. Dan selanjutnya itu ada penghapus jika anak-anak semua menggunakan pensil. Dan selanjutnya itu ada penggaris. Dan setelah penggaris ada lem. Dan setelah lem itu bahan utamanya, ini bisa dibilang bahan utama, yaitu kertas origami dengan ukuran 16 x 16 cm. Nah, itu dia tadi bahan-bahannya. Nah, baiklah, ada ini. Nah, baiklah, tadi Ibu telah menjelaskan langkah-langkah pembuatan kincir angin. Nah, sekarang Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan kincir angin sini. Nah, Ibu akan menggunakan twin pen. Kita garis dulu. Kita garis, kalau Ibu panjangnya tuh 10 cm. Dan usahakan ukurannya sama 10 cm. Nah, dan usahakan ukurannya tuh 10 cm seperti ini, seperti Ibu, ini ukurannya 10 cm. Dan kita garis menggunakan twin pen. Dan kita kedua juga 10 cm, pokoknya usahakan semuanya tuh 10 cm. Nah, setelah selesai kita membuat garis diagonal, kita usahakan titiknya di sini di tengah satu dan di tiap sudut perseginya, di setiap sudut ujung garis. Oke. Nah, setelah kita bikin garis diagonal dan titik-titiknya, kita lubangi dengan menggunakan jarum. Kita lubangi dengan menggunakan jarum di titik tengah satu, terus di tiap titik sudut. Nah, setelah itu kita gunting dengan menggunakan gunting, ini namanya teknik potong. Jadi kita menggunting yaitu kita menggunting dengan menggunakan gunting seperti ini. Guntinglah sesuai dengan garis yang telah kita buat tadi. Nah, setelah kita menggunakan teknik potong, sekarang kita menggunakan teknik lipat dan teknik sambung. Dengan cara kita lipat ujung yang telah kita kasih titik dan lubangi tadi, dan kita sambung dengan titik sudut ini seperti ini. Dan ini juga setiap sudut, titik sudutnya dilipat dan disambung seperti ini. Kita gunakan jarum supaya lebih mudah. Dan ini jarumnya kita tusukkan ke sini. Setiap titik sudut yang sudah dilubangi kita beri jarum, kita tusuk dengan jarum. Dan gitu juga selanjutnya. Ini. Dan ini juga. Dan yang terakhir ini juga. Nah, setelah selesai semuanya, kita tusukkanlah itu ke bagian tengah ini tadi, ke bagian tengah yang ada ininya. Ini titik sudut, titik tengah. Nah, jadi dia seperti ini. Dia kincir angin seperti ini. Nah, usahakan jangan terlalu ditekan supaya nanti dia bisa berputar. Dan kita ikat menggunakan karet. Ya, bahannya tadi juga ada karet. Mohon maaf, saya lupa ini. Setelah itu kita ikat di jarum ini, jangan ditekan, jangan terlalu ditekan, dikasih rongga supaya dia bisa berputar. Kasih rongga jadi sehingga dia bisa berputar.
selanjutnya kita ikat ujung ini dengan menggunakan karet seperti ini, karet putus seperti ini. Nah, kita ikat di sininya. Setelah kita lilit-lilit seperti tadi, kita ikat. Nah, setelah kita ikat maka dia jadilah seperti ini dan penampakan depannya seperti ini. Nah, kincir angin siap dimainkan. Oke, semoga anak-anak semua bisa membuat kincir angin seperti langkah-langkah yang dibuat tadi. Oke. Nah, itu dia tadi video pembuatan kincir anginnya. Bagaimana anak-anak semua? Mudah kan? Nah, mudah sekali dalam pembuatan kincir angin jika anak-anak semua memperhatikan dan menyimak apa yang ibu buat melalui video pembuatan kincir angin tadi. Nah, jadi kalau setelah kita buat maka seperti ini jadinya kincir angin yang telah kita buat tadi. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat dicerna dengan baik, dapat diperhatikan dengan baik, dan semoga apa yang ibu sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua dan dapat dilakukan di rumah. Nah, baiklah, kita simpulkan materi kita hari ini, yaitu tadi teknik potong, lipat, dan sambung. Dan anak-anak ibu semua udah tahu apa itu teknik potong, lipat, dan sambung. Dan kita membuat sebuah kincir angin dengan menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, tugas anak-anak ibu hari ini membuat sebuah kincir angin dengan langkah-langkah yang telah ibu jelaskan tadi. Ikuti langkah-langkah yang ibu jelaskan tadi. Nanti anak ibu dengan mudah membuat sebuah kincir angin jika mengikuti langkah-langkah yang telah ibu jelaskan tadi. Nah, tugasnya itu nanti dikumpulkan minggu depan di kelas grup kelas kita. Nanti dikirim di situ fotonya. Itu sebagai tugas minggu ini. Dan ibu akhiri dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan semangat untuk belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali di minggu depan.